warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevi Permatasari dari kelas HK21A1 Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum pidana oleh dosen pengampu Bapak Tria Saputra SH.MH. Tugas dan fungsi hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Terdapat dua macam fungsi hukum pidana. Satu, fungsi preventif untuk menakut-takuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Dua, fungsi represif untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali di masyarakat. Sudarto 1990 11-12 membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua, yaitu satu, fungsi yang umum untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Dua, fungsi yang khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merugikan orang lain dengan sanksi berupa pidana. Sanksi dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum. Perlu diingat juga bahwa hukum pidana yang bersifat subsidiar, yang artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai atau ultimum remedium. Adami Kazawi menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik yang berfungsi satu, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Dua, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Tiga, mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Tujuan hukum pidana, tujuan pokoknya adalah melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan baik dari perorangan atau kelompok. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pada pangkal dan pemikiran sebagai berikut. 1. Ketuhanan atau teologis. 2. Filsafah atau Wijsbegeerte. 3. Perlindungan hukum atau yuridis. Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan yang tidak terlepas dari sebab-sebab kejahatan atau kriminologi. Terdapat beberapa aliran tentang sebab-sebab kejahatan, antara lain: 1. Aliran biologi kriminal atau mazhab Italia, tokohnya Casal Lombroso, yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir, dan tiap penjahat mempunyai banyak sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. 2. Aliran sosiologi kriminal atau mazhab Prancis, tokohnya Alexander Lacassagne. Aliran ini menolak aliran Lombroso yang berpendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat. Ia akan berbuat jahat disebabkan susunan corak dari sifat masyarakat ketika penjahat itu hidup. 3. Aliran biososiologi, tokohnya Avery. Aliran ini merupakan sintesis atau paduan dari kedua aliran yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial. Akibat terdapat beberapa aliran atau mazhab kejahatan tersebut menimbulkan bermacam-macam teori tujuan pemidanaan yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Teori absolut atau pembalasan. Jadi hukum semata-mata untuk menghukum dan membalas perbuatan itu tanpa mempersoalkan akibat dan masa depan terpidana. 2. Teori relatif atau teori tujuan atau perbaikan. Artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman dan mengajarkan bahwa diadakan hukuman untuk mencegah kejahatan. 3. Teori gabungan. Menurut teori ini, dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Juga diakui dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Sejarah perkembangan aliran hukum pidana. 1. Aliran klasik. Hal ini didasari pada zaman tersebut hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan disimpan itu kekuasaan raja yang absolut yang cenderung semena-mena dan menetapkan hukum berdasarkan hakim sendiri. Oleh karena itu, mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis agar setiap orang mengetahui tindakan-tindakan yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya, dan sebagainya. 2. Aliran modern. Aliran ini mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.